Kami akan melawan every step of the way. Jadi nggak bisa dibiarkan orang-orang begini. Begal partai semacam ini nggak bisa dibiarkan. Begal partai semacam ini nggak bisa dibiarkan. Tertangkapnya dua begal yang beraksi menjadi bulan-bulanan salah seorang warga. Peristiwa itu terekam kamera dan viral di media sosial. Beredar video detik-detik pelaku begal payudara beraksi remas dada remaja berhijab di pinggir jalan. Pemirsa, masalah begal motor memang sudah umum terdengar beritanya. Membegal artinya mengambil paksa, merampas atau mungkin sama juga dengan merampok. Apapun istilahnya, yang jelas begal motor adalah tindak kejahatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan. Bisa saja orang yang naik motor merasa terancam oleh begal apabila melewati ruas jalan yang rawan pembegalan. Kalau begal motor sudah dianggap kejadian biasa, maka lain lagi dengan begal yang satu ini, yaitu begal payudara. Biasanya pembegalan semacam ini dilakukan oleh pria bersepeda motor. Apabila melihat korbannya di tengah jalan yang agak sepi, pria bersepeda motor ini berhenti dan mendekat ke wanita yang sedang berjalan. Pria ini pura-pura menanyakan sesuatu kepada si wanita, dan saat si wanita lengah, maka bermainlah tangan si pria, lalu kabur. Aneh tapi nyata, coba bayangkan kenikmatan apa yang diperoleh dengan cara seperti itu bagi orang normal alias waras, tapi bagi orang yang punya kelainan, ya kita maklumlah. Pemirsa, ada lagi satu begal yang mencemaskan dan merisaukan, terutama merisaukan bagi calon korban, sebab apabila pembegalan ini benar-benar terjadi, maka dampaknya tidak hanya kepada pihak korban tapi berdampak serius kepada seluruh rakyat Indonesia. Begal apakah namanya itu? Silakan simak yang berikut ini. Kan dulu Anies yang menggemparkan, tiba-tiba hilang pembicaraan di antara tiga partai pendukung ini. Itu juga kita mesti lihat faktor Jokowi yang tetap berupaya untuk menghalangi Anies itu. Dan yang paling berbahaya adalah kalau Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa Demokrat itu adalah milik Muldoko. Dan itu yang busuknya politik, bahwa akhirnya soal hal yang harusnya dipelihara oleh Pak Jokowi itu justru dipakai untuk mencegah lawan politik itu. Jadi etika itu yang nggak ada pada Pak Jokowi. Kita tetap tahu bahwa Muldoko itu pasti disuruh Pak Jokowi untuk PK. Itu nggak mungkin Muldoko berani PK kalau Jokowi bilang, Muldoko stop ya, karena kita mau demokrasi. Jadi Muldoko pasti diperintah oleh Presiden. Nah dasarnya itu yang membuat Anies merasa pasti dia akan disingkirkan. Kami akan melawan every step of the way. Jadi nggak bisa dibiarkan orang-orang begini. Begal partai semacam ini nggak bisa dibiarkan. Dari penjelasan Rocky Gerung dapat dipahami bahwa pembegalan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, yaitu yang dekat dengan penguasa. Contohnya seperti orang yang berusaha membegal Partai Demokrat. Siapakah dia? Yang terakhir itu soal yang menurut saya paling juga agak merisaukan ya, itu soal upaya untuk mencaplok Partai Demokrat. Saya mengatakan ini bukan kerja Pak Muldoko. Dengan segala hormat, saya katakan ini kerja Presiden Jokowi. Karena Muldoko adalah kepala staf kepresidenan Presiden Jokowi. Jadi bahwasannya langkah-langkah pengambil alihan Partai Demokrat oleh Muldoko itu tidak ditegur, tidak ada reshuffle, dibiarkan sampai sekarang ada pengajuan PK, berarti Pak Jokowi menyetujui dan merestui itu, sehingga ini adalah tidak bisa dilepaskan juga kerja Presiden Jokowi, dan menurut saya merisaukan. Kami akan melawan every step of the way. Jadi nggak bisa dibiarkan orang-orang begini. Begal partai semacam ini nggak bisa dibiarkan.